Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Zuli di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Hari ini kita akan belajar hadis-hadis tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, kita akan membahas mengenai iman. Iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Orang beriman pasti meyakini bahwa rezeki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai amanah terhadapnya. Oleh karenanya, rezeki yang diterimanya akan dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perintahnya. Infak dan sedekah adalah salah satu bentuk amalan yang lahir dari keimanan. Dengan keimanannya pula, orang beriman akan mendermakan rezekinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa berharap pujian, popularitas, atau balasan apapun. Orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas infaknya dan sedekahnya dengan mencukupkan dan menyucikan dirinya. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan infak dan sedekah. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan, muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandung hadis yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Saba ayat ke-39. Memperhatikan ayat tersebut, sesungguhnya harta yang diinfakkan tidaklah hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Dan demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Adapun hadis yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang bunyinya adalah An Hakim ibnu Hizamin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairu an sadaqatin an dhahri ginan wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastagni yughnihillah rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang-orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandung hadis ini yang pertama, dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bahwa orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberi hadiah, maka boleh untuk kita terima. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Maka mulailah berinfak dengan mencukupi kebutuhan diri sendiri, lalu orang yang menjadi tanggungan kita. Kelanjutan isi kandung dari hadis yang kedua adalah, selain itu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ini juga menjelaskan bahwa sedekah atau infak terbaik adalah setelah tercukupinya kebutuhan keluarga, dan yang berhak mendapat nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggungan. Selanjutnya, dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau disebut sebagai iffah. Dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya, yang disebut dengan qanaah. Baik anak-anak, sekian untuk materi kita hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Dari Bu Zuli, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.